jangan lupa untuk subscribe Kang Mus channel. Oke, jangan lupa untuk subscribe Kang Mus channel. Oke, jangan lupa untuk subscribe Kang Mus channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Kang Mus channel, channel budaya karapan sapi dan pariwisata. Oke, hari ini saya sedang berada di markas tim kerapan sapi brojol Lanceng Keset. Ini tepatnya di Kelurahan Trewung ini Pak ya. Trewung Kidul, Trewung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Masih masuk kota Pak ya? Ya, masuk kota. Oke teman-teman, kali ini akan saya interogasi. Saya ingin mencari tahu asal muasal bagaimana awalnya sapi brojol yang asli milik Kota Probolinggo ini ya. Budaya ini juga butuh perhatian guys ya, bukan hanya sapi merah pun juga kita lestarikan. Tidak lupa pula yang sapi brojol asli Kota Probolinggo ini juga kita berikan perhatian juga. Ya, untuk itu saya sekarang sudah ditemani dengan dua tokoh ya, tokoh kerapan sapi brojol Kota Probolinggo. Oke, saya dengan Pak siapa Pak? Pak Sunar. Ya. Oke, Pak Sunar yang punya sapi tim Lanceng Keset ini Pak. Pak Sunar ya. Kalau boleh tahu mulai tahun senapa men Pak ini suka kerapan sapi brojol ini? Mulai 80. Tahun 80 ya. Mulai tahun 80 sudah suka ini. Iya, suka brojol ini ya. Sudah pegang. Awalnya memang punya atau merawat punyanya orang Pak? Punya sendiri. Punya sendiri ya. Oke. Pak, ini kok kenapa kok dinamakan dengan tim Lanceng Keset ini Pak? Dari kasih nama itu. Apa itu? Apa alasannya kenapa Pak? Ini kok dikasih nama? Pokoknya Lanceng itu. Umumnya dikasih nama. Umumnya gitu ya. Iya. Oke. Lanceng Keset sendiri ini sudah ikut ini Pak, sudah ikut berapa kali turnamennya ini? Kalau 20 kali ada. 20 kali ya? Gitu lebih ya? malah. Lebih. Gitu ya. Ini ke Pak Sunar dulu Pak ya. Ya. Pak Sunar, kalau ngarit, ini kan sapi besar nih, 2. Itu ngaritnya sendirian apa ya Pak ya? Dibantu oleh anaknya? Sendirian. Itu rata-rata habis berapa gintal Pak? 3 gintal ya? 3 gintal. Nah, itu makannya itu apa dicampur dengan comboran atau rumput saja? Rumput saja ya? Nah, dicampur dengan comboran ya? Oke. Pak, jenengan dengan Pak siapa? Pak Muhid. Ya. Nah, Pak Muhid ini punya kerapan maksudnya punya sapi brojol juga atau gimana Pak? Ya, sudah berhenti ya. Oh gitu ya. Tapi kalau tim ini ngerap, jenengan ikut ya? Saya sudah ikut ya. Iya. Bagian apa Pak jenengan? Bagian anunya sudah, pengatur itu. Pengaturnya itu ya. Pengatur gitu. Ngaping. Nah, itu ngaturnya itu gimana Pak? Apa caranya ngelepasnya itu sama dengan sapi merah atau gimana itu Pak? Ya, sama. Itu keber itu ya. Nah, untuk ngapengnya kalau Lanceng tim ini berapa orang Pak? Mau tadi? Di muka satu, di belakang 2, di iring 1. Berarti 5. 6 ya? Iya. Oh, 6 ya. Oh, iya. Jokinya dewasa apa ini? Wah, itu. Ada ya? Tim-timnya itu. Oh ya, ntar lagi saya ngobrol dengan sama tim-timnya ya. Tadi yang mau diketek itu Pak ya? Iya, itu benar. Bagian joki. Tadi jokinya mau ketek ini kok? Mau diketek guys. Oh, digacar ya. Ya mungkin sapinya ini dendam ini. Ini senompak saya itu. Nanti kita ngobrol dengan joki karapan sapi brojol. Apakah sama dengan sapi merah atau gimana? Nah, ini Pak, setelah beberapa kali gagal acaranya, kan rencanaan beda lomba ini, kali belian gagal. Nah, sebelum lomba yang terakhir ini, tim ini sudah juara di mana saja Pak? Itu Onoasi. Juara berapa Pak? Juara 2. Ini ya? Iya.
Hadiahnya ya apa trofinya ya? Ya. Kalau boleh tahu ini Pak, sebelum lomba itu perawatannya apa saja Pak? Kasih telur. Telur. Benyakan mana dengan sapi merah? Sama. Sama ya? Sama. Oh gitu. Kemudian ngetrennya. Ngetren telur. Ngetren sebelum ngetren pakai telur. Pakai telur. Tapi ngetrennya tidak dicelot ya Pak ya? Iya. Terus ngetrennya di lapangan, Di lapangan ini ya, di biasa. lapangan biasa ya. Nah, Pak, jenengan kalau sebelum persiapan kerap, Ya. apa yang dilakukan Pak untuk apa ya untuk supaya sapi tim ini menang? Oh, saya kok tim-timnya sudah dirawat seperti dikasih apa gitu. Yang jelas jamu sama fisik itu Iya. fisik jelas ya Pak ya. Bususon itu. Oh, gitu ya, bususon. minum segar-segar itu. Ini Pak, ada mitos ini kalau sapi menangan itu dikaitkan dengan apa ya klinik atau ekibagedukon gitu. Itu gimana menurut sampean itu Pak? Ya kalau Bener apa enggak itu Pak? ya kalau yang ya biasa juga. Biasa, ya? Syarat-syaratnya itu. Syarat ya. Selamat ya. Biasa itu. Istilahnya nyari syarat biar di lapangan itu selamat ya. Selamat. Gitu ya. Pakai selamat. Pak, setelah menang ini Pak Sunar. Setelah menang pernah ditawar berapa ini sapinya? 30. 40. 40. Iya. Oke lah. Oh, ya. 40 ini sepasang. Iya. Gitu ya. Iya dulu tapi. Dulu. Kalau sekarang Enggak boleh. enggak boleh ya. Paling satu ekor 25 atau 30 satu ekor. 35 itu lah. Itu ya. Ini rata-rata sapinya sudah besar, nanti kita akan kasih video sapinya ya. Dan tadi barusan sudah dimandikan. Nah, ini Pak Sunar. Ya. Sekarang kan ada lomba beberapa kali batal nih. Dua Ya, kali. 2 kali batal ya. Nah, pengarepna panjenengan untuk kedepannya sapi brojol ini biar ada terus ini gimana nih Pak? Mungkin bisa didengar oleh kayaknya apa pemerintah kota ini kayak bisa mendengar. Harapannya apa Pak? Pengharapannya Pak? Harapnya ya nomor 1 itu. Itu ya. Harapannya supaya budaya ini terus Terus dilestarikan gitu ya Pak ya. Nah, untuk sapi yang masih ada sekarang ini apakah masih mau nambah sepasang lagi atau gimana Pak? Apa tetap ini aja? ya bisa nambah. Mau bisa nambah ya? Iya. Oke, mau bisa nambah guys ya. Budaya sapi brojol ini adalah budaya asli Kota Probolinggo ya. Sapi brojol itu adalah sapi yang dipakai untuk membajak sawah. Nah, baik teman-teman, sekilas saya ngobrol dengan Pak Sunar dan saat ini saya ingin ngobrol dengan jokinya. Oke, untuk obrolan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya lanjut obrolannya. Kali ini saya bersama jokinya ya, joki dari sapi kerap, sapi brojol. Ya, sapi brojol ini merupakan budaya asli Kota Probolinggo. Oke Mas, dengan Mas siapa? Robi. Mas Robi. Iya. Mas Robi asli mana Mas? Domisili? Posangin. Posangin. Iya. Nah, Mas Robi sudah berapa lama joki sapi brojol? Mulai 2009. Mulai 2009. 2009 sekarang 2021. 10 tahun ya. Iya. Sekarang usia berapa Mas? 19. 19 berarti usia 10 sudah naik sapi brojol kan Mas? Iya. Mulai kelas SD 2. Mulai kelas 2 SD Iya. sudah numpak sapi brojol. Awalnya sapi merah. Awalnya sapi merah. Oh, kenapa kok pas pindah ke sapi brojol Mas? Ya, Apa karena dekat dengan sini? iya karena ada kesama sini. Nah, perbedaannya gimana Mas antara sampean kan sudah naik sapi merah Ah, dan sudah naik sapi brojol juga. Perbedaannya gimana Mas? Apa ada cara-cara lain atau gimana? iya. Kalau sapi merah kan gak ada tamparnya. Nggak ada tamparnya? Iya. Oh ya. Kalau sapi merah begitu akan ngelepas, tampar yang panjang itu kan dilepas. Iya. Nah, kalau sapi brojol Enggak ada dilepas. udah dilepas. Iya. Ya, oke. Bedanya yang pertama ditampar ya. Iya. Tidak dilepas ya kalau sapi brojol. Kemudian cara nyetirnya tuh gimana Mas? Apa untuk untuk biar antara mager sama neket itu biar seimbang tuh gimana Mas? Ya itu guys, main tampar guys. Main tampar Iya. itu ya. Oh, jadi kalau joki saat joki itu yang dipegang apa ekor sapinya apa tamparnya?
Tamparnya dulu mas. Tamparnya dulu, kemudian dipegangkan ke ekornya ya. Ekornya mas. Oh gitu. Dikorok mas. Iya di bawah mas. Dikorok. Iya. Koroknya itu ada pakunya apa hanya kayu saja? Ada pagunya. Ada pakunya ya. Nah dikorok. Apakah dipasangi itu? Apa di rekeng juga? Enggak ya? Iya di salpet itu mas. Seperti itu. Oh, ada yang dipasang. Kemarin soalnya saya pernah lihat di lapangan itu rekengnya enggak dipasang. Oh, jadi rekengnya ada yang dipasang, ada yang enggak ya. Karena ada sapi yang risih dengan rekeng itu ya. Kalau boleh milih nih Mas antara dari keseruannya ya. Lebih seru mana antara naiknya sapi merah dengan yang brojol? Suruhan brojol mas. Suruhan brojol ya. Dilihat dari apanya kalau Mas Robi ini? Oh kan berlumpur mas. Kan berlumpur ya. Iya. Kan apa ya, istilahnya ada air dan lumpurnya. Terus terang saya akui guys, keseruannya di sapi brojol itu memang tidak secepat sapi merah. Tapi pada saat di lapangan ini serunya karena ada lumpur dan airnya itu yang sampai mencar itu. Oke Mas. Kemarin kan sempat batal nih. Iya. Ya. Sudah ada persiapan enggak untuk joki sapi lanceng keset ini? Iya ada mas. Sudah ada persiapan ya. Ternyata acaranya gagal. Ternyata gagal ya. Sekarang enggak joki ini sudah apa? Enggak joki sapi merah sudah? Enggak mas. Enggak sudah ya. Karena badan terlalu besar jadi cari yang kecil ya. Cari yang kecil. Oke Mas Robi. Untuk melestarikan budaya ini kan dari sampean kan ada harapan nih untuk kedepannya bagaimana sekiranya kerapan sapi brojol ini tetap ada kan gitu ya Mas. Iya. Nah harapan Mas Robi sebagai generasi muda ini gimana ini Mas kedepannya? Mungkin bisa didengar oleh bagian-bagian perlombaan ini. Semoga ada terus. Semoga ada terus ya. Dulu Mas sebelum ada Markona ya lomba itu kira-kira berapa bulan sekali Mas di Probolinggo itu? 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali itu ada ya? Ada mas. Pasti ada mas. Oh gitu. Jadi lombanya itu 2 bulan sekali ada ya. Karena sekarang ada COVID. Jadi izin itu agak sulit ya Mas ya? Sulit mas. Agak sulit ya. Oke, jadi teman-teman sebetulnya karapan sapi brojol ini sering diadakan ya. Akan tetapi karena suasana COVID jadi izin itu dari pihak pemerintah kota sulit untuk turun ya. Karena tidak memang dilarang. Oke, teman-teman. Saya cukupkan di sini dulu ngobrol saya dengan Mas Robi. Ya, kita berharap semuanya agar kondisi kembali normal seperti semula ya, tidak ada COVID lagi sehingga para pengerap ini lebih bersemangat untuk merawat sapinya ya. Karena kalau ngerawat sapinya itu semangat, insya Allah ikut lombanya juga bersemangat. Oke teman-teman, kita akan melihat sapinya, kemudian kita akan lihat kelelesnya ya, karena kelelesnya ini beda dengan sapi merah, agak besar dan panjang ya. Oke, saya tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.